Lanjut lagi di Burhan, berburu hantu. Kalau di konten sebelumnya kita masih di jalan ini juga ya, di Jalan Jawa. Tadi di konten sebelumnya kan kita nemu udah komunikasi walaupun agak tersendat ya sama hantu noni-noni. Sama ada apa? Kalong wewe. Nah, sekarang masih di sekitar sini juga. Gue penasaran sama di sekitar sini tuh ada rel kereta. Di sampingnya ada SD. Gue SD-nya di situ. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang mistis, yang mengerikan juga di situ. Gue penasaran sama itu. Jadi mumpung lagi ada di sini, kita sekalian berburu hantu di lokasi itu di rel. Ya, kita jalan aja karena lokasinya deket. Kita sambil jalan. Iya, kita jalan. Nah, sambil tadi kan kata Kisukma juga di sini tuh kan banyak juga. Sambil kita lihat ada apa aja sih sekitar sini tuh. Di konten sebelumnya kan Kisukma sempat bilang di sini banyak apa namanya kecelakaan, iya, mobil bekas kecelakaan. Iya. Dan gue sempat cerita juga bahwa memang di mobil-mobil bekas kecelakaan itu darah itu masih suka. Gue menyaksikan juga, melihat juga. Di ujung sana mas, ya, itu ada sosok laki-laki ya, berlumuran darah, kakinya nggak ada, kaki kirinya. Di mana tuh? Bisa di center. Di pohon, nah situ depannya, tapi dia nggak nempel di pohon ya, tapi pohon yang kecil yang gede? Yang gede, pohon yang gede. Nah di situ. Tuh lihat. Mana di sini? Nah, di sini. Nah sekali lagi ya, ini kita sebut korin ya, korin. Jadi dia berdiri satu kaki, yang satunya maksudnya kakinya potong gitu. Kakinya potong, terus belum berlumuran darah. Ya. Kemudian di sini ada semacam mobil zaman dulu jenis-jenis katana gitu. Betul. Ya. Dulu tuh bener-bener. Jadi apa yang dibilangin Kisukma itu dulu, ya betul. Di sekitar sini tuh sepanjang jalan ini sampai ujung sana banyak sekali mobil-mobil bekas mobil kecelakaan karena ini wilayah Polrestabes Bandung. Jadi zaman dulu di sini memang, ya, gue pernah bilang ya, di sini tuh mobil sitaan, mobil bekas kecelakaan itu ada di sini. Dan ternyata Kisukma lihat, ya. Padahal Kisukma bukan orang sini, bukan orang Bandung asli. Yuk, jalan lagi sambil jalan. Bener mas, saya lihat ada penampakan. Mana? Sebelah sini. Oh, sebelah kiri. Di sebelah kiri, iya. Mana tuh? Yuk kita nyebrang. Kita nyebrang aja. Kita nyebrang. Aman kan? Yuk. Nah ini. Stop. Oh ini. Nah tuh. Sini. Oh di sini. Sama ya ternyata. Ternyata dua-duanya sama. Gue sih nyangkanya di sebelah sono. Di sini. Ternyata dua-duanya. Ini sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak. Nah jadi biasa umumnya kuntilanak ya ini. Penampakannya memang sama seperti itu. Rambut panjang, muka pucat putih, kemudian baju putih gitu. Nah, dia melayang kurang lebih 1 meter dari atas ini ya, dari atas tanah ini ya. Ini sudah. Kalau kuntilanak mah biasa. Ayo kita jalan. Oh, udah biasa mas ya? Biasa. Kita lewat aja. Biasa itu mah. Stop. Ada lagi. Stop. Coba center. Nah, pas pohon. Enggak. Pas pohon yang melintang. Oh, di atas pohonnya? Iya. Itu apa tuh? Tapi berbaju merah. Oh, warnanya merah ya. Oh, agak gaul kali dia ya. Dia punya anak. Anaknya yang tadi. Oh, yang kuntilanak yang barusan. Oh, masih sebangsa kuntilanak, masih biasa. Masih biasa, cari lagi. Kita cari lagi. Nah, ini depan nih kiri nih. Kiri ada rel kereta. Nah, gua tuh SD-nya di situ. Dan kalau lagi nunggu, kadang-kadang kalau lagi kebagian sekolah sore ya, gua pernah lagi sekolah sore, duduk di depan sekolah, kan samping langsung rel kereta banget. Sambil nunggu dijemput, itu sekitar jam 6 ya kurang lebih setengah 6 jam 6 lah, karena bokap gue telat jemput, jadi gue duduk
berdua sama adik gue, ada temen gue juga. Itu ada orang di pinggir rel, dia, gue lihat gitu, diam aja, ngelamun aja. Tiba-tiba palang kereta bunyi kan, turun. Gue ngeliat orang tuh ngapain gitu. Itu gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Suara kereta kedengeran, tiba-tiba pas keretanya deket, dia loncat. Kaget. Itu gue umur berapa, ya kelas berapa ya, SD. Kalau nggak salah SD kelas 4 itu gue menyaksikan itu. Relnya sebelah mana? Sebelah samping sekolah gue. Samping sekolah gue banget. Samping banget. Itu kelas 4 SD gue ngeliat orang loncat, langsung kecekak. Karena kalau dari hawa aja ini saya merasakan banyak korban ya, kecelakaan dari itu, apa namanya, kereta itu. Ya makanya gue penasaran, pengen, mumpung masih ada di sini, kita lihat. Pengen tahu, kita telusuri. Ada jejak-jejak apa di sana? Tuh, suara kereta sudah, suara pintu kereta sudah terdengar, berarti kita sudah dekat. Lihat tuh, depan tuh. Nah, sekarang kan kita udah nyampe nih di lokasi yang pengen gue tuju. Karena kenapa pengen kesini? Karena memang gue dulu sekolah di sini. Gue selama sekolah di sini juga zaman dulu itu sering di sekolah tuh sering kejadian-kejadian teman-teman yang kesurupan lah apalah, terus di toilet apa namanya, sekolah dulu itu ada cuma kaki doang. Teman-teman gue yang pernah menyaksikan itu ya, lagi SD gitu, siang-siang cuma kaki doang. Jadi pas teman gue mau ke toilet, anak SD nih ceritanya, mau ke toilet, begitu buka ada keluar, lari, cuma kaki sepinggang, kakinya doang. Wah, itu langsung jerit-jerit kan, di toilet jerit-jerit. Sekolahnya gede banget, cuma kedengeran. Jadi sampai banyak orang-orang, guru-guru tuh pada lari ke, ada apa. Ada temen gue lihat itu ada, barusan ada kaki lewat, ada apa. Memang ya yang pernah gue bilang, kalau di setiap sekolah pasti ada aja. Ada lah ya makhluk-makhluk begitu. Nah, tuh nih, kalau mau lihat nih, itu sekolah gue. Kelihatan? Itu sekolah gua tuh. Ini sama banget. Oh, iya. Di antara rel sama sekolah gua itu ada kali kecil dulu ya. Oh, itu kali ya? Itu kali kecil. Ya. Gua udah ya? nggak tahu masih ada kali ya. Tapi karena gua sudah bertahun-tahun nggak kesini gitu. Makanya pengen sekalian napak tilas sih, kita nyebrang yuk. Kita napak tilas dulu, gua SD di sini soalnya. Yuk kita ditengahkan dulu. Jaga prokes. Nih. Nah, ini relnya. Lihat nih relnya. Kereta api itu? Kereta itu? Iya, kereta. Ya, itu ada kereta. Nah, ini sebelah sini, di sampingnya ini ada kali kecil. Masih ada. Ada kali kecil. Tapi sekarang agak belok ya. Kalinya kok sekarang belok. Dulu di sini nih, ke sana tuh kali dulu. Jadi gue dulu SD tuh suka main bola. Si bolanya loncat, suka ke situ. Jadi suka di situ, bolanya ke sini masuk ke kali. Nah, sekarang kalinya belok. Kalau dulu ke sana. Jadi udah dibelokin. Ngomong-ngomong masalah bola, saya lihat di situ kelihatan bola, Mas. Kelihatan bola, Mas. Mana? Itu tuh. Di ujung sana ya. Ujung yang mana? Di bawah. Nah, di situ. Itu kelihatan kayak bola, warnanya hitam. Gue pas tadi gue cerita ya, ada orang loncat. Sini kamera. Ini orang berdiri di sini nih. Ini orang berdiri di sini. Orang berdiri di sini, di tengah sini. Lama banget. Gue lagi nunggu bokap jemput, duduk di sini. Ini dekat jaraknya. Nih, gue duduk di sini dulu. Nih, gue duduk di sini. Duduk di sini gua, di sini temen gua. Temen gua juga sama. Lagi nunggu jemputan. Kita pulang dulu jam 5 sore. Udah setengah 6 belum pada dijemput. Jadi sambil nunggu jemputan di sini, itu di yang posisi tadi. Jaraknya kan nggak jauh ya. Itu paling cuma berapa meter ini? Ini paling nggak nyampe 10 meter kurang lebih itu. Nah, ke Bang Riyadi yang berdiri itu. Jaraknya situ kan, dekat banget kan. Nah, ini Bang Riyadi nih, orang Prabu nih gitu ya. Itu berdiri di situ.
Itu berdiri pas persis seperti itu, lama banget. Begitu kereta, gue lihat kereta lewat, itu orang loncat. Dan tau nggak? Begitu loncat, orangnya mental, balik lagi ke posisi dia berdiri, tapi udah dalam kondisi hancur. Dan itu kejadian bukan yang pertama, sering banget kejadian yang ketabrak itu mobil, motor, terus ada orang yang nggak sengaja. Kalau itu sih gue ngelihat sengaja. Yang gue inget itu dia sengaja loncat. Terus kan di sini banyak orang nih, ada yang jualan-jualan juga banyak dulu di sini kan. Itu pada lari-lari. Gue nggak ngeh, gue cuma duduk ngeliatin aja. Tahu-tahu udah ditutup daun pisang. Ngeri juga ya ceritanya ya. Nah, jadi gue sekolah di sini nggak usah disebutin lah, pokoknya di sini. Nah, kita explore di sini kira-kira ada apa, Ki? Oke, baik. Nah, tadi kan kita udah nangkep tuh ada penampakan kepala. Jadi kepala ini sepertinya kepala bekas orang kecelakaan. Ada apa lagi selain itu? Ada apa lagi? Oke, ini baik. banyak loh, di seberang-seberang juga. Ada, ya ada. Gue sering lihat. Di situ ada berbaris 3 Mas, 3. 2 laki-laki ya, 1 perempuan. Dekat pohon itu. Dekat pohon itu. Sebelah. Ada dekat pohon itu tapi di dekat relnya, bawahnya. Oh, di sini. Ya, di situlah. Oke. Dia berbaris 3 ya. Sekitar sini. Ya berarti? betul, sekitar situ. Nah, kalau tadi Mas Ferdi cerita bahwa ada orang sering bunuh diri di sini, ini keluarga Mas. Oh. Ini keluarga. Jadi 3-3-nya ini bunuh diri. Iya. 3-3-nya bunuh diri, loncat dalam waktu berbarengan, dan 3-3-nya mati di tempat. Dan dulu di sini, di sekolah gue sekarang udah nggak ada, udah bagus nih sekarang. Ada pohon gede banget. Ini masih ada nih ininya. Pohonnya. Ini pohonnya masih ada ternyata. Dulu tinggi banget ini. Wih, ini pohon umurnya udah lama loh. Dan pohon ini nggak bisa ditebang. Menurut informasi dulu, dari dulu lagi kecil, dan pohon ini nggak bisa ditebang. Sebelum gua sekolah di sini SD, bokap gua juga sama SD-nya di sini. Kata bokap gua, ini pohon ini memang bokap gua sekarang umurnya udah hampir 70 gitu ya. Ini pohon karet ini masih ada. Kalau dari jauh sih nggak kelihatan ya. Ternyata masih ada. Kata bokap gua, ini berapa kali ini pohon mau ditebang, nggak bisa. Bisa roboh. Yang nebang tuh Seperti tebak. sempet beberapa kali. Yang nebang tuh selalu sakit. Makanya sampai sekarang ini masih ada. Walaupun sekarang udah nggak tinggi ya. Dulu tinggi banget, gede banget. Tuh, ini kan sampai ngerusak ini kan. Iya, karena usia. Ini saya lihat gambarnya tuh. Ini sampai tembus tembok, ngerusak pohon ya, tapi nggak ditebang. Kira-kira ada yang nunggu kan nih pohon? Ada justru. Ada. Ada penunggunya. Mau saya komunikasi? Boleh. Naudzubillah ya. Ini penunggunya sosok kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua, rambut putih, jenggot panjang, kemudian kumis panjang, alis pun panjang, warna putih semua, sama bertongkat. Dan dia pakai jubah warna putih keabu-abuan. Jadi dia itu ahli petapa ya, petapa. Kalau zaman dulu ada istilah orang itu bertapa ilmu karang ya, untuk mengumpulkan kesaktian supaya hidupnya panjang. Ini salah satunya ekonomi itu. Dan ini seandainya bisa dilakukan komunikasi secara gaib yang positif, memang bisa istilahnya itu menjaga daerah tersebut. Ya, jadi menjadikan sebuah benteng sendiri lah, itu tersendiri. Ini menarik kalau kita gali lebih dalam lagi. Apalagi kalau Aki bisa minta izin buat dia bisa dilukis. Boleh. Nah ini mau yang dilukis ini dulu atau yang kecelakaan? Bebas yang mau ngelukis kira-kira yang mana enaknya? Boleh lah ke Bapak ya. Kan? Mendingan yang ini. Kalau yang kecelakaan kan sudah pasti ya bentuknya modelnya begitu-begitu ya. Nah, kalau gitu kita Jujur gue karena barusan kaget ternyata pohonnya masih ada. Masih ada. Iya. Masih utuh sampai Masih sekarang. ya.
ini gambarnya udah mulai mau kelar nih ya. Udah mau selesai. Sudah mulai kelihatan bentuknya. Halus tadi ya. Jadi Udah beres ya? Udah beres, bagus. Ya, oke ya. Oh, ini dia bentuknya. Lumayan berat juga sih. Jadi yang nunggu ini tuh selama ini ya bentuk Iya. gambar ini. Ada penunggu pohon ini. Ya, ini gue pegang ini aja merinding loh. Dan yang gue rasain ini ada di belakang gue, sebelah kiri. Memang. Iya bener, kencang banget ininya, auranya. Itu namanya Eyang Batara. Oh, kalau diajak ngobrol bersedia nggak dia? Insya Allah bersedia. Mau. Bersedia. Iya. Coba ditanya dulu, ngobrol Oke, dulu. saya coba ajak komunikasi ya. Bersedia nggak? Ya. Assalamualaikum salam ya. Dia intinya bersedia, meskipun tidak bisa lama ya. Tapi dia udah mau. Mau? Yo, kalau memang bersedia. Jay, siapa ya? Jay, mana Jay? No. Udah kamera Bang Riyadi yang pegang. Biasa. Ah, Nggak ada ya. tuh, Ya udah. kamera Bang Riyadi yang pegang. Hah? Sebentar doang. Ya, kita Punten nitip. Buka jaketnya, buka. Sini. Bentar doang, Jay. Nah, selama ini kan nggak mau, kali ini itu dimarahin tuh Prabu yang nggak mau. Mending kameramen aja yang pegang. Nah, itu, ini kita akan melakukan mediumisasi kodok dari pohon ini, namanya Eyang Batara. Ini memang energi bagus, energi positif, jadi tinggal apa yang mau disampaikan aja. Jadi sambil juga meraga dan ya. Assalamualaikum. Ampura ya. Dan ngajak ngobrol ya. Tujuannya ingin mencari informasi. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Eyang. Kalau boleh tahu, Eyang namanya siapa? Yang Oh, ngomong bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Oh, iya. Jangan nggak usah tahu, Pak. Biar gue yang translate. Oh, iya udah. Itu ajak ngobrol. Oh ya, nanti Mas Ferdi yang terasa ya. Nah, gue yang translate. Oke. Namanya siapa? Ya? kudu hayangnya usaha. Kudu hayangnya nggak usah pengen tahu. Oh, nggak usah pengen tahu. Yang di dia tos lami. Bila bisa. Gue nanya, udah lama belum? Dia bilang, udah lama banget. Dia bilang gitu. Hari Eyang teh yang nunggu di sini ngerti bahasa Indonesia. Eyang ngerti bahasa Indonesia. Jadi orang Sunda ngomong Sunda. Oh. Kalau Pengen ngomong Sunda aja. Jadi pengen pakai bahasa Sunda. Oke. Hah? Nah, Kang Agus bahasa Sunda aja jago. Kalau gue belum otak. Kalau gue orang ngomong bahasa Sunda gue ngerti. Sampurasun. Sampurasun, Rampes itu bahasa sapaan di bahasa Sunda. Mugia rahayu sagung dumadi. Kepunten kasubun hampuran kadeda sakali deui abdi rahayu dipunten kapunten sateuacsana hoyong interaksi secara bahasa kalbu sareng Eyang. Secara silsilah saur Mas Ferdian teh ieu teh hese di tempat nah bet hese di Abdi teh nuju alit sekolah di dia yang ieu anu Yang sebelum saya- Kang Langkung yang iya. kemudian tidak tempat pada muka kaula. apa artinya? Oh, rumahnya. Ular. Jadi tuh kayak nging aya nuarnya, jika boleh ada yang nembang. Gitu. Eyang teh sabaraha lami adumuk di dieu.
Di zaman Irasa, Zaman Belanda Mes. Ya, Belanda. Oh. di satu ajan Sebelum Belanda, jadi sebelum Belanda masuk ke Indonesia, pohon ini ternyata sudah ada dan eyang ini tinggal di sini. kinten-kinten eyang punten eta abdi teh ningal we nyong colak dina luhur pohon ieu atana pitangkal ieu teh aya batu mustika laras eta nu eyang Subuh pendadas. Betul jadi kaula. nuhun mangga Saksi yang siga kaula. Ulma ilmu. Terus cukup jadi jalan biasa wae. Tidak bisa mulik. Mulang ke asal. Ini ada pesan nih, pesan yang disampaikan nih. nuhun mangga eyang Tapi gua ngerti sepintas-sepintas. mangga eyang lajengkeun Musa itu wae bagi dari kaula biasa lagi. Ya, lu bisa lama. geus bisa lamar Hatur nuhun atuh eyang, pami kitu mah. Hatur nuhun pisan. Hampurannya. Kita keluarin. Ya. Nuhun. Oke. Deh, matanya merah hah? Matanya lihat matanya merah. Eyang hatur nuhun pisan, beureum pisan matanya merah. Ini yang gue tangkap barusan ya. Tapi intinya Kang Agus tadi minta apa namanya izin dengan bahasa sopan sekali, bahasa sopan banget gitu. Jadi intinya Kang Agus nanya gitu, minta izin buat ngobrol di sini kalau boleh. Gitu. Terus Kang Agus nanya kan, tadi di gambar itu kan tadi ada tongkat terus ada batu mustikanya. Kang Agus tadi nanya ya, itu batu mustika apa sih tadi? Itu punya yang ya. Terus dia jawab apa katanya? dia jawab dia punya saya. Jadi dia sempat berpesan dengan bahasa Sunda yang halus. Mungkin bagi teman-teman semua nggak bakalan bisa menerjemahkan walaupun Ada sebagian sih gue ngerti. Ada sebagian ngerti. Nah ini. Sosoknya mungkin. Nah ini kan. Ini di kamera nggak tahu, nanti kita lihat aja ya. Nah ini Kang Agus menanyakan ini. Iya. Gitu. Tapi sebelum Kang Agus menanyakan ini, tadi Kang Agus nanya. Ini tuh dulu ada beberapa orang mau nebang. Kenapa nggak bisa ditebang? Eyangnya jawabnya simpel. Ya jangan ditebang lah, orang itu rumah gua. Itu kan artinya begitu ya. Itu kan rumah gua, ngapain jangan ditebang gitu. Terus Kang Agus nanya lagi. Kang Agus tadi ngelihat ada warna hijau hijau ya. Ada warna hijau nyala-nyala. Dalam penglihatan Kang Agus sama King Sukma tuh di atas tuh ada warna hijau kelap-kelip gitu. Terus Kang Agus tadi tanya, itu yang kelap-kelip apa? Itu batu mustika atau apa? Iya betul, itu punya siapa? Punya Eyang. Terus ternyata yang saya tangkap tadi ya dengan bahasa Sunda yang tadi, di sini banyak orang yang minta kesaktian, bener ya? Banyak orang minta kesaktian. Terus kata Eyang tadi bilang, nggak usah cari-cari kesaktian, ya, nggak usah yang gue tangkap ya. Tapi nanti tolong diiniin lagi ya. Nggak perlu manusia, udah manusia aja nggak perlu cari kesaktian. Cepat atau lambat kalian juga bakal balik lagi ke akhirat. Asalnya. Itu yang gue tangkap tadi. Ya. Bener ya? Betul. Bahasa Saya Sunda sih ngerti sedikit banget ya. Tapi Sundanya ini halus Sundanya halus banget. Halus Gitu. banget. Jadi itu yang gue ngerti, tangkap. Tapi ada beberapa kata yang gue nggak tahu. Cuma setelah diterjemahkan, disambung-sambungin, oh artinya ke situ. Jadi intinya manusia nggak perlu cari-cari kesaktian deh. Gitu. Karena cepat atau lambat kalian bakal mati, intinya gitu ya. beda kalau gift ya. Mati itu bahasa kasar ya. Kalau misalkan ini pesan dia yang paling saya salut dan saya tangkap, dia berpesan dengan bahasa Sunda yang sangat halus. Kalau kata bahasa Sunda, tong saturut-turutna, tong sailu-iluna, hirup jeung uripna tos aya jalana, tong nurutan kaula. Nah itu tadi gua dengar. Pokoknya intinya, artinya detailnya nggak tahu. Pokoknya lu jangan ngikutin gua. Itu intinya cuma gitu. Cuma ya sebelumnya apa tuh? Nah, ini dia berpesan kalau kita bahasa Indonesia kan, jangan mengikuti jejak saya dan jangan mencari kesaktian di luar atau kepercayaan terhadap agama dan Tuhanmu. Oh. Semua punya jalan, jangan ikuti jalan saya. Banyak orang yang betapa di sini. Ya tadi dapat itu. Tadi saya dapat. Saya dapat linknya. Jadi ini
kan ini khodam ini adalah khodam tunggu namanya itu Batara Karang. Batara Karang itu adalah jenis ilmu yang Batara Karang, oh iya, sering dengar gua atau namanya. ilmu karang. Ilmu karang tuh Batara Karang. Jadi Batara Karang itu nama khodamnya. Batara Karang itu bukan yang kayak jenglot, Ya, itu bentuknya. kalau lama kelamaan dia mewujud termaterialisasi membentuk jenglot. Tapi ini belum termaterialisasi, umurnya belum terlalu tua. Jadi untuk menjadi jenglot itu lebih tua lagi. Kalau ini belum, mungkin suatu saat ia akan mewujud menjadi jenglot, gitu. Nah, tapi dia sudah membentuk sosok khodam Batara Karang. Hanya disebutnya Eyang Batara. Nah, ini keren nih. Dari beberapa episode Burhan, jujur ini episode paling gue suka karena dapat petuahnya bener-bener kena banget buat kita sebagai manusia ya. Jadi nggak perlu cari kesaktian ya, hidup apa adanya aja, karena cepat atau lambat kita pasti kembali lagi ke akhirat. Itu pesannya. Dan ternyata selama ini gue denger kan, ini pohon nggak bisa ditebang, sakit lah apalah. Alasannya sebenarnya simpel ya barusan. Dia cuma pas ditanya kenapa ini pohon sampai nggak bisa ditebang, beliau cuma bilang ya jangan ditebang dong, itu kan rumah saya. Itu doang. Jadi nggak ada maksud apa-apa dari yang siapa tadi namanya? Batara Karang, karena ya ini jadi tempat tinggalnya. Dan memang betul, ternyata tadi setelah ditanya Eyang ini sudah ada di sini sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Jangan salah bang, di zaman sekarang segala udah maju dan berkembang, masih ada orang yang tetap menggali. Ya, kalau buat saya sih kalau ada orang mau menggali zaman dulu ya sah-sah aja ya, apalagi hanya untuk Eksplorasi dirinya. Membudidayakan, bukan budidayakan apa namanya ya? Melestarikan untuk melestarikan budaya negeri sendiri, bangsa sendiri, melestarikan budaya itu nggak masalah kalau menurut gua. Cuma yang masalah itu ketika kita cari kesaktian untuk mungkin ambisius ya jago-jago. Jadi ketika ambisi ini sakti tapi tujuan untuk jago-jagoan, tujuannya untuk menguasai, seperti halnya orang-orang mendekat ke zaman dulu. Ini bukan masanya sekarang itu bagaimana berkarya dengan tingkatan kita. Jadi kesaktian sebetulnya itu saat ini adalah kecerdasan kita sebagai manusia, Main dan budi etika lah. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih buat Eyang, terima kasih juga buat Kang Agus, Sukma. Sampai jumpa di Burhan berikutnya.